Adik-adik kita berdoa dulu ya sebelum mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami beroleh kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan, yang mau meresponi apa yang sudah Tuhan katakan untuk kami semua pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah belajar firman Tuhan ya, tentang perjalanan Paulus waktu dia memberitakan Injil dari kota ke kota, dari desa ke desa ya. Nah, jadi terakhir pertemuan itu kita belajar tentang Paulus yang ada di Efesus ya. Nah, di sana itu terjadi keributan adik-adik. Yaitu orang-orang nih ya, mereka ingin supaya Paulus itu ditangkap, dianiaya ya. Nah, siapa sih yang membuat kerusuhan ini terjadi itu awalnya siapa ya? Nah, ini ya, si Demetrius ini seorang pembuat kuil-kuilan untuk menyembah dewa-dewa mereka ya. Jadi karena Paulus memberitakan Injil, banyak orang yang tadinya menyembah dewa, mereka itu jadi menyembah kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang jadinya tidak mau beli lagi nih. Kuil-kuilan ini kan tidak ada gunanya ya, tidak bisa menolong, tidak hidup gitu. Nah, jadi si Demetrius ini marah karena usahanya semakin tidak ada yang beli gitu. Nah, akhirnya dia membuat kerusuhan ya waktu itu. Ingat ya adik-adik ya peristiwa ini ya. Nah, tapi Tuhan itu menolong Paulus sehingga dia tidak tidak teraniaya nih di tempat ini tuh. Paulus tuh aman ya pada waktu itu. Nah, adik-adik, setelah peristiwa ini, Paulus itu tidak putus asa ya. Dia tetap memberitakan Injil. Meskipun ancamannya itu wah, sangat mengerikan adik-adik ya. Orang-orang itu benci kepada Paulus yang memberitakan nama Tuhan Yesus. Tapi Paulus itu menguatkan hati orang-orang yang ada di Efesus ya. Setelah itu Paulus bermaksud mau pergi ke Makedonia. Nah, Makedonia itu daerah sini adik-adik ya. Dari Efesus ke Makedonia. Dan di Makedonia ini ada satu tempat namanya Yunani. Ya di Yunani ya. Paulus tinggal 3 bulan di situ. Ngapain Paulus 3 bulan di situ? Ya, Paulus itu menguatkan hati saudara-saudara yang ada di sana. Adik-adik, Kairi mau tanya ya, Paulus itu waktu dia sejak pertama kali mengenal Tuhan Yesus, apakah Paulus itu hidupnya bersenang-senang adik-adik? Menurut adik-adik gimana? Tidak, Tidak. Apa yang Paulus alami sepanjang dia mengikut Tuhan Yesus? banyak dianiaya. Banyak dianiaya ya, banyak mengalami penderitaan adik-adik. Tetapi Paulus tidak menyerah ya. Paulus itu malah tetap menguatkan hati orang-orang yang ada di sana. Supaya mereka tetap teguh imannya, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini Paulus ya menguatkan hati orang-orang yang ada di Makedonia. Nah, setelah itu adik-adik, Paulus itu mau ke Syria. Kemana Syria itu ya? Syria itu daerah yang sebelah sini ya adik-adik ya. Karena Paulus eh, eh, apa suatu hari Paskah nanti Paulus itu mau ada di Yerusalem. Jadi perjalanannya jauh ya dari Makedonia. Nah, tapi adik-adik, orang-orang Yahudi yang ada di sana, yang ada di Makedonia, itu mengetahui bahwa Paulus itu akan berlayar ke Syria. Dan mereka mau membunuh Paulus. Wah, lagi-lagi ya, Paulus itu terancam nyawanya. Tapi adik-adik, akhirnya Paulus itu Paulus kan bersama dengan teman-temannya ya. Kairi itu baca di Kisah Para Rasul 20 ya. Itu ada nama teman-temannya yang mengikut
bersama-sama melayani dengan Paulus. Mereka itu siapa aja? Nih kayak disebutkan ya. Ada di eh, Kisah Para Rasul 20 mulai dari ayat yang keempat. Paulus itu disertai oleh Sopater ya. Dia tuh anaknya Pirus dari Berea. Kemudian ada Aristarkus, ada Sekundus, ada Gaius, ada Timotius, ada Tikikus, dan ada Trofimus. Sebetulnya ada Lukas juga di situ ya. Nah, di sini adik-adik, Paulus itu tidak sendirian ya. Dia bersama dengan teman-temannya yang melayani Tuhan, memberitakan Injil. Nah, jadi pada waktu itu teman-teman Paulus tuh yang tadi kayak disebutkan, mereka pergi duluan ke Troas, sementara Paulus tetap tinggal di situ. Kemudian pada 7 hari kemudian ya, Paulus akhirnya sampai di Troas. Nah, ini adik-adik ya. Jadi karena Paulus itu perginya kan beda ya waktunya ya. Paulus akhirnya sampai di Troas dengan selamat. Padahal tadi ada orang-orang yang mengancam nyawanya ya adik-adik. Nah, di Troas, Paulus itu berbicara di antara saudara-saudara seiman. Adik-adik, Paulus tidak henti-hentinya ya untuk menguatkan hati mereka. Paulus itu punya jadwal kayak kita ya, nanti hari Senin kemana, hari Selasa kemana. Nah, Paulus itu punya jadwal. Pada hari Paskah, Paulus itu ingin ada di Yerusalem. Nah, jadi Paulus tuh sangat terburu-buru, pokoknya sibuk sekali ya. Tapi meskipun sibuk, Paulus tidak melalaikan tugasnya untuk memberitakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah yang tadi kita sebutkan ayatnya ya. Nah, adik-adik, di Troas ini ya, Paulus itu berbicara lama sekali, sampai malam. Nah, di dalam Paulus ini bicaranya tuh di lantai 3 di atas ya, di lantai 3. Dan ini ada jendela-jendela di sini adik-adik. Nah, kalian pernah nggak dengerin orang berbicara atau dengerin orang berkhotbah, terus karena terlalu lama bicaranya sampai ngantuk? Adik-adik pernah ngalamin kayak begitu? Pernah ya? Nah, di sini ada loh. Jadi karena Paulus bicaranya lama sekali ya. Di sini ada satu orang nih yang bernama Eutikus. Dia mendengarkan Paulus. Dia udah ngantuk-ngantuk gitu. Tapi dia tahan-tahanin. Tapi karena udah nggak tahan lagi, dia ngantuk berat. Akhirnya dia jatuh deh. Karena dia kan duduknya di jendela nih. Enak kali ya adem duduk di jendela. Kena sepoi-sepoi angin. Taunya karena dia sangat mengantuk, dia jatuh dari lantai 3. Wah, adik-adik gimana tuh kira-kira kalau ada orang jatuh dari lantai 3? Hah? Pernah dengar orang jatuh dari lantai 3? Adik-adik, Eutikus yang mendengarkan Paulus terjatuh, dan ketika diperiksa ya oleh orang-orang yang ada di lantai 3 semuanya pada turun ya, mereka memeriksa Eutikus yang jatuh. Ternyata Eutikus sudah mati adik-adik. Kita jatuh dari lantai 1 aja, maksudnya kita jatuh di jalan aja sakit banget ya. Tapi ini dari lantai 3, dari lantai 3 itu tinggi sekali adik-adik ya. Ternyata Eutikus itu sampai mati. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Nah, Paulus lalu turun ya menolong Eutikus. Kita buka ya adik-adik Kisah Para Rasul 20 ayat 10. Adik-adik yang sudah dapat langsung buka mic-nya, langsung baca ya. Ayo baca. Ayo cari dulu 20 ayat 10. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan dirinya ke atas. Orang muda itu mendekatnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Wow,
Paulus merebahkan badannya ya ke atas Eutychus. Terus dia bilang ke orang-orang, "Shh, jangan ribut. Kan itu udah tengah malam adik-adik. Kalau ribut, wah heboh sekali tempat itu ya. Jangan ribut, sebab ia masih hidup," katanya. Padahal di ayat sebelumnya adik-adik bisa baca ya. Eutychus itu memang sudah mati karena dia jatuh dari lantai 3 ya. Tapi Paulus eh, tahu bahwa ada kuasa yang hebat yang berasal dari Tuhan Yesus. Ada kuasa kebangkitan. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Jadi Paulus telah diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Dan kuasa itulah yang membangkitkan Eutychus yang sudah mati. Luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa Paulus itu senantiasa disertai oleh Tuhan. Ada kuasa yang menyertai Paulus. Menurut adik-adik ini mujizat hebat atau biasa saja? Hebat. Hebat ya. Nah, tapi adik-adik, setelah peristiwa ini terjadi, tidak ada kehebohan adik-adik. Malah Paulus bilangnya kan jangan ribut, jangan berisik. Santai aja kita. Terus mereka kembali lagi ke lantai 3. Ngapain adik-adik? Paulus melanjutkan lagi khotbahnya. Jadi Paulus menguatkan hati orang-orang yang ada di situ seperti Paulus menguatkan hati orang-orang yang lain sebelumnya ya. Nah adik-adik, Paulus itu masih berbicara sampai pagi. Kebayang ya? Kita yang mendengarnya aja kadang capek ya kalau dengar orang bicara lama sekali. Apalagi orang yang bicaranya. Tetapi di sini Paulus tuh bersemangat adik-adik. Karena apa? Paulus membicarakan suatu hal yang penting, yaitu tentang kasih karunia Allah, tentang Injil. Paulus selalu memberitakan supaya orang-orang itu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, meskipun tadi mereka baru melihat ya ada mujizat hebat ya, tetapi Paulus itu tidak meninggikan dirinya untuk mujizat yang barusan terjadi. Tetap yang ditinggikan adalah Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Nah setelah itu, setelah berbicara nih sampai pagi ya, Paulus itu melanjutkan perjalanan adik-adik. Kemana? Dari Troas nih ya. Paulus menyusuri nih lewat Asos, Mitilene, Kios, Samos sampai ke Miletus. Ini tuh nggak sebentar adik-adik, berhari-hari. Jadi Paulus menghabiskan banyak waktu ya untuk berlayar sampai ke Miletus. Nah adik-adik, sebetulnya ada satu kota nih, Efesus itu dekat dengan Miletus. Tetapi Paulus tidak ke Efesus dulu, tapi langsung ke Miletus. Kenapa? Karena Paulus lagi kejar waktu supaya nanti Paskah ada di Yerusalem ya. Nah, jadi Paulus itu menulis pesan untuk para penatua, pemimpin-pemimpin jemaat yang ada di Efesus. Untuk apa? Supaya mereka datang ke Miletus karena Paulus mau berbicara kepada mereka. Adik-adik, jadi setelah para penatua atau pemimpin yang dari Efesus sampai ke Miletus, nah ini kumpul semua nih akhirnya ya. Maka Paulus itu menyampaikan pesan-pesannya kepada mereka. Apa sih yang Paulus sampaikan itu? Pertama-tama, adik-adik, Paulus itu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ya, apa yang diberitakannya? Tetap Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Adik-adik, kalau penatua itu kan pemimpin ya, pemimpin jemaat. Mereka kan harusnya udah tahulah tentang Tuhan Yesus gitu kan, karena mereka kan yang memimpin jemaat. Tetapi tetap ya adik-adik, Paulus itu yang dibicarakan adalah tentang Tuhan Yesus. Dan Paulus juga menceritakan tentang pelayanannya. Bagaimana pelayanan Paulus? Nah, tadi Queen sudah menjawab pertanyaan Kairi ya. Paulus itu menderita ternyata ya selama mengikut Tuhan Yesus. Jadi Paulus itu melayani dengan kerendahan hatinya dan banyak mencucurkan air mata. Kenapa Paulus mencucurkan air mata? Bukan karena dia menyesal adik-adik, tetapi dia rindu orang-orang mulai dari anak kecil ya, seperti adik-adik, sampai orang yang sudah tua,
Dia rindu supaya mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau tidak percaya Tuhan Yesus, apakah mereka bisa masuk surga? Kalau nggak percaya Tuhan Yesus bisa masuk surga adik-adik? Tidak bisa ya? Tidak. Tidak bisa. Nah, adik-adik, Paulus mengatakan bahwa setiap kali dia pergi ke kota-kota, nyawanya selalu terancam. Tetapi Paulus tidak pernah melalaikan tugasnya. Ya, Paulus itu tetap memberitakan Injil. Nah, orang-orang Yahudi itu orang-orang yang paling benci kepada Paulus. Tetapi tetap ya, Paulus itu memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, juga kepada orang-orang Yunani. Nah, adik-adik Jepara, Kak Eri mau tanya, selama Paulus itu melayani Tuhan, apakah Paulus hidupnya bersenang-senang gitu? Jalan-jalan, belanja-belanja, menurut kalian? Bagaimana? Paulus mengalami apa saja? Ya, Paulus mengalami banyak penderitaan ya. Adik-adik, Paulus pernah dilempari batu loh. Bukan dilempari kerikil ya, tetapi dilempari batu-batu besar sampai berdarah ya. Pasti kalau batu besar. Sampai Paulus itu tidak sadarkan diri. Bahkan ada orang yang bilang Paulus itu sudah mati sebetulnya. Tapi murid-muridnya berdoa dan Paulus bangkit kembali. Tetap Paulus itu memberitakan Injil adik-adik. Dan seperti yang tadi kita hafalkan ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Coba kita baca lagi ya. Yang sudah hafal nggak usah baca. Tapi yang belum hafal boleh baca. Atau ada yang mau baca langsung dari Jepara deh. Adik-adik Jepara tolong baca ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Keras. Ya. Yang keras. Yang keras. Yang keras bacanya. Sudah? Iya, terima kasih ya. Nah, jadi ternyata ini yang mengatakan Paulus ya adik-adik. Ayat yang tadi kita hafalkan itu ternyata yang mengatakan itu Paulus. Paulus bilang begini, aku tidak menghiraukan, tidak mempedulikan nyawanya sedikit pun. Mau terancam nyawanya, mau dipukul, mau dilemparin batu, dicambuk, dia tidak peduli dengan penderitaan yang akan dialaminya. Karena yang dipikirkannya adalah supaya dia bisa menyelesaikan tugasnya untuk memberitakan Injil, adik-adik. Injil itu apa? Tadi Kak Pipit sudah menjelaskan ya. Injil itu tentang Tuhan Yesus Kristus yang sudah menderita untuk setiap kita ya. Untuk orang-orang yang berdosa, Injil itu yang diberitakan oleh Paulus, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Dia tuh menderita ya. Menderita untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Adik-adik, menurut adik-adik, Tuhan Yesus mengampuni kita itu mudah atau susah? Susah. Apa susahnya? Karena Tuhan Yesus harus disalibkan terlebih dahulu. Iya. Tuhan Yesus tidak hanya ngomong gini, oh ya dosa kamu sudah diampuni ya. Tidak hanya itu adik-adik, Tuhan Yesus itu mengalami penderitaan ya di tubuhnya. Karena Tuhan Yesus itu pada waktu itu kan dia datang sebagai manusia ya. Jadi pasti sakit dong, sama seperti kita kalau dipukul badan kita juga sakit. Kalau dicambuk mengeluarkan darah. Adik-adik, Tuhan Yesus dicambuk berkali-kali ya. Dari kepala sampai kakinya Tuhan Yesus mengalami luka yang sangat dalam dan itu mengeluarkan darah. Bahkan penderitaannya nggak selesai ya adik-adik. Tuhan Yesus itu disalibkan. Tuhan Yesus dipaku tangan dan kakinya. Tuhan Yesus itu sangat menderita. Untuk menebus kita dari hukuman dosa itu nggak mudah adik-adik ya. Bahkan Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya
dia dikuburkan, tapi karena Yesus itu Tuhan, dia bangkit pada hari yang ketiga, adik-adik. Ya, dia membuktikan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Nah, gimana respon kita nih kalau misalnya kita mendengar ya, Paulus itu sungguh-sungguh memberitakan Injil, padahal dia bisa aja loh hidup nggak usah beritain Injil, udah aja bekerja untuk keluarganya, untuk hobinya, senang-senang sendiri. Dia bisa loh hidup seperti itu. Tetapi dia tidak mau seperti itu, adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk menebus Paulus dari hukuman dosa. Jadi Paulus juga mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik mau menyerahkan hidup kalian untuk Tuhan Yesus? Ikut Tuhan Yesus itu menderita ya. Tetapi ada kekuatan yang Tuhan Yesus berikan. Sama seperti yang Tuhan Yesus berikan kepada Paulus. Paulus dengan semangat memberitakan Injil ya. Nah, adik-adik, kemudian Paulus itu memberi nasihat kepada para penatua. Nasihatnya apa? Ya, supaya mereka berjaga-jaga. Berjaga-jaga di dalam doa dan tetap mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada semua jemaat. Ya, karena pada waktu itu banyak sekali adik-adik orang-orang yang jahat. Mereka itu guru-guru palsu. Apa itu guru-guru palsu? Mereka yang suka mengajarkan hal-hal yang sesat. Contohnya kayak gini nih. Kalau mau masuk surga, berbuat baik aja yang banyak. Nah, itu nggak bisa ya. Nggak bisa ya kita masuk surga dengan berperbuatan baik. Itu ajaran yang tidak benar, adik-adik. Kita bisa diselamatkan hanya oleh darah Tuhan Yesus Kristus ya. Hanya oleh kasih karunia Tuhan. Nah, makanya Paulus mengingatkan supaya ya, para penatua, para pemimpin, mereka bersungguh-sungguh untuk mengajarkan yang benar, yaitu mengajarkan tentang Injil kasih karunia Allah kepada semua jemaat. Siapa sih yang disebut dengan jemaat? Jemaat itu anak-anak kecil sampai orang-orang dewasa ya. Jadi hal itu juga lah yang dilakukan oleh kakak-kakak di gereja masing-masing ya, mengajarkan di sekolah minggu, mengajarkan tentang firman Tuhan kepada anak-anak sampai ke orang dewasa juga ya. Nah, adik-adik, Paulus itu juga menyampaikan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Ini adalah pertemuan terakhirnya. Wah, mereka semua sedih loh waktu mendengarkan Paulus ini berbicara. Paulus ini mengatakan bahwa dia dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dia kalau dia pergi ke Yerusalem. Tetapi dia tidak peduli juga. Yang penting dia bisa memberitakan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, orang-orang yang mendengarkan Paulus itu sangat sedih karena Paulus mengatakan mereka nggak akan bisa bertemu dengan Paulus lagi. Tetapi adik-adik, kita bisa mengetahui ya semangatnya Paulus ya untuk memberitakan Injil itu sangat luar biasa. Paulus itu tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia mementingkan orang-orang yang belum mendengar Injil, orang-orang yang belum selamat, supaya mereka mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sebetulnya tugas itu bukan cuma untuk Paulus adik-adik, tapi juga buat adik-adik dan Kairi yang sudah percaya. Siapa di sini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Nah, kita percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tugas ini juga untuk kita, untuk memberitakan tentang Injil kasih karunia Allah. Kita bisa ceritakan kepada adik, kepada kakak, orang tua kita di rumah, kepada teman di sekolah, teman di tempat les ya, teman di rumah. Karena mereka belum tentu loh sudah pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka binasa adik-adik, tidak bisa masuk surga. Ya, kasihan mereka ya, kalau belum percaya, mereka tidak bisa masuk surga. Kalau kita sudah percaya, Tuhan memberi kepastian keselamatan untuk kita. Tapi kalau orang yang belum percaya, kasihan, mereka hidupnya
di dunia ini menderita, nanti tidak bisa menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Paulus ini menyampaikan perkataannya ya, mulai dari kesaksian tentang Tuhan Yesus, ya. Paulus juga menasihati para penatua, itu semua disampaikan dengan sungguh-sungguh oleh Paulus. Paulus juga memberitahu supaya para penatua ini juga mendidik jemaatnya itu supaya saling membantu, karena Paulus mengatakan ini ya di Alkitab di ayat 35 ya. Nah, kata Paulus, Tuhan Yesus sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi Paulus menasihatkan supaya mereka tetap bertekun di dalam memberitakan Injil, mengajar kebenaran, tetapi juga saling membantu, saling menolong, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita juga bisa praktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya, adik-adik. Nah, adik-adik, Paulus itu akhirnya berpisah ya dengan para penatua di Miletus ini. Wah, mereka sedih adik-adik, mereka tuh menangis ya. Tapi Kairi baca ya di ayat 37 ya. Kisah Para Rasul ayat pasal 20 ayat 37 sampai 38. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Tetap ya, Paulus itu kan memang harus pergi ke Yerusalem. Nah, sekarang nih kakak mau bertanya, apa responmu setelah mendengar peristiwa ini? Apakah adik-adik sungguh-sungguh mau percaya bahwa Yesus Kristus itu juru selamat kita? Siapa yang percaya bahwa kita semua membutuhkan Injil kasih karunia Allah? Ya, puji Tuhan ya. Apakah adik-adik bersyukur kita sudah diselamatkan? Apakah adik-adik mau tetap percaya sampai finish, sampai akhir, setia percaya kepada Yesus dan mau memberitakan Injil? Siapa yang mau beritakan Injil, angkat tangannya. Siapa yang mau beritakan Injil? Adik-adik mau beritakan Injil kepada siapa? Queen, kepada siapa Queen? Kepada orang-orang yang ada di sekitar Queen. Siapa tuh? Teman, saudara, Ya, orang tua. Tuhan akan menolong anak-anak atau kakak-kakak juga yang mau memberitakan Injil ya. Tuhan akan memberi hikmat, memberi kekuatan untuk bisa menyampaikan kesaksian tentang Tuhan Yesus yang mengasihi setiap orang ya. Nah, adik-adik ingat selalu ya bahwa Injil itu menjadi kekuatan buat kita ya. Kita hidup karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, adik-adik ya. Kita juga memberitakan tentang Tuhan Yesus supaya orang-orang juga percaya. Dan setiap orang yang percaya kan akan menerima hidup yang kekal di surga. Ya, puji Tuhan. Kairi percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai adik-adik ya dimanapun kalian berada, di Bandung, di Jepara, di Purwakarta, dimanapun kita berada ya, Tuhan menyertai kita dan menolong supaya kita bisa memberitakan Injil dan orang-orang boleh mendengar bahwa mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Adik-adik kita berdoa ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menyerahkan nyawamu Tuhan bagi kami, supaya kami bisa memiliki hidup yang baru, hidup yang memiliki tujuan yang baru ya Tuhan, yaitu untuk menyenangkan hati-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami selalu ingat akan pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib, supaya kami dapat memberitakan tentang apa yang sudah Tuhan Yesus
lakukan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mendengar kisah Rasul Paulus yang begitu semangat memberitakan Injil Tuhan. Bahkan sampai dia selesai, sampai garis akhir, dia tetap semangat Tuhan Yesus untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami juga diberikan kekuatan Tuhan, keberanian Tuhan Yesus, kesetiaan Tuhan, agar kami bisa menyelesaikan sampai akhir Tuhan, sampai garis akhir Tuhan. Kami juga bisa memberitakan Injil Tuhan dengan setia kepada orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan memberi hikmat kepada setiap kami Tuhan. Tuhan memberi kepada kami hati yang penuh dengan belas kasihan, supaya kami bisa memberitakan Injil dan orang-orang di sekitar kami boleh percaya bahwa Engkau sangat mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, berkati adik-adik Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, supaya mereka terus mengingat kasih Tuhan. Mereka boleh hidup karena Injil-Mu ya Tuhan, karena Injil yang telah membebaskan mereka dari hukuman dosa. Kami berdoa supaya adik-adik kami ini ya Tuhan semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.